Ya. Baik, di sini saya izin melanjutkan terkait dengan pemeriksaan fisik. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, di sini saya akan melakukan citaan prosedural terlebih dahulu. Dan citaan sudah selesai saya lakukan. Halo, adik namanya siapa? Tama-tama. Talma. Oh, adik Talma. Baik, di sini bisa dilihat ya untuk GCS ataupun tingkat kesadaran pasien itu dalam kondisi yang kompleks. Kemudian kita akan melakukan prosedur pemeriksaan tanda-tanda vital dimulai dari tekanan darah. Biasanya untuk anak usia 1-5 tahun seperti pada pasien ini, untuk pemeriksaan tekanan darah jarang dilakukan kecuali ada indikasi adanya gangguan hemodinamik. Nah, di sini karena adanya itu usia sekitar 1-5 tahun, nanti juga untuk mansetnya yang digunakan itu dengan ukuran 3 inci atau 7,5 cm. Kemudian saya lanjutkan untuk prosedur pemeriksaan nanti. Adik nanti kakak dokter ini kan izin megang tangannya. Dari sini saya akan melakukan dari prosedur pemeriksaan nanti selama 1 menit. Sudah ya. Kemudian selanjutnya sini saya akan melakukan dari prosedur pemeriksaan dari suhu dengan meletakkan termometer di bagian aksela. Permisi adik. Dan di sini kita menunggu hingga termometer disala. Baik, untuk suhu dan suara, kemudian di sini untuk suhunya didapatkan 36 derajat Celcius. Selanjutnya di sini saya lanjutkan untuk prosedur dari pemeriksaan dari laju nafas dari pasien. Tadi kakak lihat sebentar ya. Dan di sini saya akan melakukan inspeksi pada bagian dada pasien itu untuk melihat bagaimana pergerakan lindung dada selama 1 menit. Baik, di sini untuk selama 1 menit kurang lebih laju pernapasan pasien itu sekitar 100 kali per menit. Selanjutnya di sini untuk status gizi pasien itu bisa dilihat secara inspeksi, melihat bagaimana perkiraan antara tinggi badan dan juga berat badan pasien. Di sini secara inspeksi untuk proporsi tubuh pasien itu sudah sesuai dengan perkembangan dari usia pasien. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan terkait dengan pemeriksaan fisik kepada pasien. Di mana sebelum melakukan pemeriksaan fisik, di sini saya akan melakukan hitungan prosedural 6 langkah terlebih dahulu. Kita sudah selesai Pak. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari jantung pasien pediatri. Oke adik, sekarang kita lanjut untuk pemeriksaan di bagian jantungnya. Boleh adik ya? Boleh. Oke, jadi nanti kakak izin juga megang-megang sedikit bagian adik ya di bagian dadanya. Boleh ya? Oke, baik. Untuk pemeriksaan pertama, di sini saya melakukan pemeriksaan inspeksi, di mana saya menginspeksi pada bagian bibir dan juga kulit dari pasien apakah adanya cyanosis ataupun warnanya pucat. Kemudian memeriksa apakah ada clubbing finger. Adik bisa kayak gini tangannya, bisa tuh ya, kayak gini jempolnya. Iya baik, tidak ada clubbing finger pada pasien. Selanjutnya adik boleh dinaikkan sedikit bajunya. Boleh ya kakak izin naikkan ya. Baik, di sini kami sudah membuka seluruh pakaian dari pasien untuk melakukan inspeksi dengan baik pada bagian dadanya. Di sini kita melihat apakah ada deformitas dari bentuknya, kemudian laju pernafasannya bagaimana, apakah normal atau tidak, apakah ada bekas luka, maupun deformasi dan juga jejas serta abnormalitas lainnya. Baik, secara inspeksi di sini tidak ditemukan abnormalitas. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan berupa palpasi pada bagian apex jantung dari pasien. Di sini saya akan meletakkan 3 jari saya pada bagian apex, yaitu di ICS 5 midclavicular line sinistra. Adik izin ya, boleh kakak taruh di sini tangannya? Boleh ya? Baik, ketika sudah terasa puntung dari jantungnya, saya akan melakukan pinpoint dengan salah satu jari saya. Baik, ictus cordis traba. Dan trabanya normal, yaitu tidak sampai mengangkat jari saya. Baik, adik
di sini kakak izin melipat bagian bajunya ya. Oke, baik, di sini saya melakukan inspeksi pada bagian toraks dari pasien, menilai apakah ada deformitas baik dari segi bentuknya, apakah dari segi laju pernafasannya ada perubahan, dari segi pigmentasi kulitnya seperti apa, apakah ada bekas operasi, jejak maupun luka-luka lainnya pada bagian dada dari pasien. Baik, di sini tidak nampak adanya abnormalitas. Oke, sudah bagus ya, Adi ya? Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan, yakni palpasi pada bagian ictus cordis pasien. Jadi boleh baring dulu ya. Kakak izin taruh tangannya di sini boleh? Saya menaruh tangan saya pada bagian ICS 5 clavicular line sinistra dari pasien. Baik, ketika sudah teraba, saya akan melakukan pinpoint dengan satu jari. Baik, ictus cordis pasien teraba dan punktum maksimumnya teraba normal, yaitu tidak sampai mengangkat jari saya. Selanjutnya di sini akan melakukan palpasi pada keempat bagian katup jantung pasien. Yang pertama yakni di katup aorta, di ICS 2 parasternal line dextra. Kemudian di ICS 2 parasternal line sinistra untuk katup pulmonal. Kemudian di ICS 4 mid clavicular line sinistra untuk tricuspid. Kemudian di ICS 5 untuk katup mitral. Baik, tidak teraba material pada pasien dan tidak sampai mengangkat dari jari saya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Untuk pemeriksaan perkusi tidak dilakukan karena pada bagian pemeriksaan apeks jantung dari pasien normal. Oke, pertama saya menghangatkan pada bagian stetoskopnya. Adik, ini nanti kakak taruh di bagian dadanya, boleh ya? Boleh, kita dengerin gimana suara dari jantungnya Adik. Oke, untuk penempatannya di 4 katup jantung sama seperti tadi. Yang pertama di aorta, pulmonal, dan juga mitral. Untuk pada setiap pemeriksaan saya lakukan selama 15 sampai dengan 20 detik untuk memastikan apakah ada suara tambahan dari jantung lainnya. Baik, seluruh pemeriksaan dari fisik jantung pasien adalah normal. Baik, selanjutnya untuk pasien neonatus, kita bisa lihat derajat ikterik pada pasien, di mana karena pada pasien ini tidak sudah besar sehingga kita tidak lakukan pemeriksaan ini. Namun jika pada pasien neonatus, kita bisa melihat derajat ikterik tersebut dengan cara dari cephaloid caudal. Kita mau memprediksi jika kekuningan tersebut ada pada kepala, maka perkiraan bilirubinnya 5 mg per desiliter. Kalau misalnya pada dada di bagian atas itu 10 mg per desiliter. Kalau abdomen dan paha itu perkiraan bilirubinnya adalah 15 mg per desiliter, dan pada bagian kaki itu adalah 20 mg per desiliter. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda meningal pada pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk tanda meningal pada pasien jika pasien mengalami indikasi adanya infeksi ataupun iritasi pada meningen, di mana itu bisa inflamasi, iritasi, ataupun adanya perdarahan. Di mana pertama saya akan melakukan pemeriksaan kuku kuduk dengan cara melakukan ekstensi dan fleksi pada leher pasien. Di sini saya akan melakukan ekstensi dan fleksi, ekstensi, fleksi. Nah, tanda kaku kuduk akan positif jika terdapat tahanan pada leher pasien. Nah, ayo selanjutnya duduk dulu, tidur lagi duduk. Ya, kita periksa lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Kernig sign, di mana di sini ya kita cek ya deh ya. Nah, di sini untuk kakinya di sini kita akan lakukan fleksi pada panggul dan lutut pasien. Kita akan melakukan fleksi aja deh, kita gerak-gerak ini. Nah, fleksi kita kayak nendang. Lemas kakinya ya, fleksi. Lalu kita akan ekstensikan pada lutut pasien. Di sini kita akan menilai adanya nyeri pada pasien. Jika nyeri maka Kernig sign positif. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan Buczynski 1 pada pasien. Seperti tadi juga kita melakukan fleksi cepat pada leher pasien. Nah, sambil melihat menilai tungkai bawah pasien. Jika terdapat fleksi yang abnormal, maka Buczynski 1 itu positif. Nah, kita akan lanjutkan dengan Buczynski 2. Di sini sama seperti tadi kita fleksikan. Coba luruskan ini satu deh. Fleksikan panggul dan lutut pasien, dan
kita nilai apakah ada fleksi abnormal pada tungkai kolateral. Jika ada, maka hasil berjenis kedua itu positif. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis dan fisiologis pada pasien, dimulai dari refleks patologis yaitu refleks Babinski dengan cara menggoreskan ujung dari paru refleks ini pada bagian telapak kaki pasien dari daerah tumit lalu menuju ke melalui lateral ke kelingking pasien lalu ke ibu jari pasien. Nah, di mana di sini refleks dikatakan positif jika terdapat dorsofleksi pada ibu jari dan keempat jari lainnya itu membuka. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks cadok dengan cara melakukan goresan pada malleus eksternal pasien lalu dari bawah ke atas. Hasil positif dikatakan jika terdapat dorsofleksi pada ibu jari dan keempat jari lainnya terbuka. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks open beam di mana dengan cara mengurut bagian tibia dari atas ke bawah. Lalu hasilnya juga sama, positif jika dorsofleksi pada ibu jari dan keempat jari lainnya abduksi. Refleks yang lainnya adalah refleks Gordon dengan cara memijat bagian betis pada pasien ya. Jadi dipijat lalu di sini hasil positif juga sama, yaitu dorsofleksi pada ibu jari dan keempat jari lainnya mengalami abduksi. Nah, yang terakhir adalah refleks dari refleks scaver, yaitu memijat pada tendon Achilles pada pasien. Hasil positif jika dorsofleksi dan keempat jarinya itu membuka. Nah, selanjutnya ayo kita yang kayak tadi deh. Sekarang kita akan lakukan pemeriksaan refleks fisiologis pada pasien, yaitu pertama dengan refleks bicep. Nah, di mana pertama kita akan melakukan perabaan pada tendon muskulus bicep pasien, dan di sini saya akan mengetuk tendon pada muskulus bicep. Hasil positif jika terdapat kontraksi pada muskulus bicep pasien. Nah, yang terakhir melihat dari refleks patella pasien, saya akan mengetuk pada ligamentum patella di sini, dan jika positif nanti akan ada kontraksi pada muskulus quadriceps femoris. Nah, baik, sekian pemeriksaan fisik dari kelompok kami. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kami akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan merapikan alat. Baik, sekarang kami akan melakukan pemeriksaan fisik, yakni pemeriksaan fisik respirasi pada pasien. Duduk dulu ya, Adik ya. Oke, jadi di sini saya sudah melakukan cuci tangan prosedural dan memakai alat pelindung diri berupa handscoon. Oke, pemeriksaan pertama dilakukan dengan pasien posisinya duduk. Di sini saya melakukan inspeksi pada pernafasan dari pasien pada bagian anterior dan juga posteriornya. Oke, kita melihat apakah ada kelainan berupa dari segi bentuknya maupun dari segi laju pernafasannya. Oke, di sini tidak terlihat adanya kelainan. Oke, pasien juga sudah melepas bagian pakaian atasnya. Sekarang Adik baring nggak? Baring sebentar? Nggak mau? Yuk. Ayo. Sebentar. Dibantu kakaknya. Lagi dikit. Oke. Kakak izin naikin bajunya ya. Baik, selanjutnya di sini melakukan pemeriksaan palpasi, di mana saya akan mempalpasi untuk melihat simetrisitas dari dinding dada pasien. Adek, tarik nafas. Hembuskan. Oke, baik, dinding dada pasien simetris. Boleh lagi? Kenapa? Oh, ini. Kakak tarik dulu ya. Oke, sekarang tidur sebentar. Dulu. Oke, kita cek lagi. Oke, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan frenitus taktil. Adek, nanti kakak taruh tangannya di dadanya, terus adek bisa bilang 77. Bisa? Oke. Makasih adek, tangan ganteng. 77. Baik. Tidak ada peningkatan dari frenitus dari pasien, frenitusnya normal. Selanjutnya di sini akan melakukan pemeriksaan yakni normal. Selanjutnya di sini akan melakukan pemeriksaan yakni perkusi pada bagian dada pasien.
yang mana perkusi dilakukan di seluruh permukaan dari dadanya. Kakak izin ketuk ya kayak gini, boleh sama? Boleh ya? Baik, untuk suara perkusi didengarkan sonor. Selanjutnya di sini akan melakukan pemeriksaan berupa auskultasi di titik yang sama seperti tadi. Di sini saya sudah menghangatkan stetoskopnya. Kakak periksa pakai ini ya. Kita dengar gimana suaranya. Oke, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Tarik nafas. Oke, sekali. Oke. Jadi pada setiap titik diperiksa 3-5 detik untuk memeriksa apakah ada abnormalitas dari bagian suara maupun laju pernapasan pasien. Dan di sini semua hasil pemeriksaannya normal. Oke, adik. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Yang pertama kali adalah saya akan melakukan pemeriksaan dan inspeksi terlebih dahulu pada bagian perutnya, apakah ada tanda kelainan seperti scar ataupun ada tanda-tanda pembesaran bagian vena ataupun lainnya. Kemudian di sini saya akan melakukan auskultasi terlebih dahulu dengan menggunakan stetoskop. Saya hangatkan terlebih dahulu. Kemudian saya akan periksa di 4 kuadran abdomen. Melihat apakah adanya suara bising usus ataupun tanda berat lainnya. Kemudian di sini saya akan melakukan perkusi lebih dahulu. Dilurusin kakinya deh. Nah, oke. Pada keempat kuadran abdomen juga, apakah ada suara lainnya ataupun tidak. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaannya ditekan. Nih, diangkat kakinya. Ya, diginiin. Nah, kakak tekannya di sini. Melihat. Nah, oke. Lakukan penekanan pada di atas umbilikus. Sakit? Enggak? Kemudian di bawah umbilikus dan suprapubis. Kemudian pada 4 kuadran abdomen. Sakit? Enggak? Ini sakit? Enggak? Ini sakit? Enggak? Ini juga. Nah, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Kemudian kembalikan merapikan pakaian pasien. Dan saya akan melakukan alatnya dan juga mencuci tangan. Baik, adapun saya juga melakukan pemeriksaan yang sama pada bagian belakang dari pasien, mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Setelah selesai, saya merapikan kembali bagian pakaian dari pasien dan melakukan cuci tangan prosedural.